Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang hari ini mau menonton Satrio Maulida. Nah, hari ini sebenarnya saya secara pribadi pengen sharing kepada teman-teman tentang gimana sih kalau seandainya kita mau nyari supplier di marketplace. Jadi banyak sekali kalau seandainya mungkin di awal-awal tuh gimana kan kalau seandainya nyari supplier di marketplace itu harganya mesti lebih mahal kayak gitu kan. Apakah itu nanti nggak berpengaruh terhadap kompetisi penjualan di marketplace itu sendiri? Nah, kalau pengalaman saya adalah ketika teman-teman nyari supplier, teman-teman akan jadi punya privilege tersendiri kalau seandainya punya punya kemampuan atau skill menjual lebih cepat. Jadi kalau seandainya pengalaman saya adalah, saya bisa mengeluarkan, mungkin bisa menjual barang selama 1 bulan itu 100, seminggu itu 100 kayak gitu. Padahal satu barangnya itu harga 200, berarti bisa seminggu itu bisa ngasilin 20 juta untuk 20 juta untuk supplier. Jadi kalau seandainya teman-teman punya kemampuan ini, sebenarnya itu gak jadi masalah ketika supplier teman-teman itu jadi kompetitor kayak gitu kan. Nah, gimana kalau saya mungkin ada pertanyaan, Mas, harga supplier itu kan lebih murah kayak gitu kan. Padahal kalau dihitung-hitung kita kan, kalau saya mungkin ambil untung 30.000 saja kayak gitu kan, berarti perbedaan harganya kan ada 30.000. Jadi kalau saya mungkin dari supplier itu harga 100, ternyata kita jual 30. Nah, pengalaman saya juga kalau seandainya teman-teman bisa jual tadi mungkin sekitar 100 pieces per minggu kayak gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa mengajukan keringanan kepada supplier untuk bisa gimana kalau seandainya harganya bisa dikurangi, memiliki diskon atau apapun itu. Jadi kalau seandainya teman-teman ke depan pengen bangun bisnis atau mungkin pengen jualan online, itu teman-teman bisa mulai dari sini. Nah, kalau saya mungkin, Mas, modalnya nanti bagaimana? Sepengalaman saya, modal dengan uang 500 sampai 1 juta pun kalau kita mau jadi dropshipper atau reseller itu masih sangat bisa terjangkau. Dan teman-teman saya mungkin udah bertahun-tahun pun modal dengan 1 juta, 2 juta, 3 juta itu gak jadi masalah dan bisa berjalan sampai sekarang. Nah, kayak gitu teman-teman. Selamat datang teman-teman. Oke, teman-teman dari mata air, teman-teman MTS, ada juga adik-adik di UNS. Nah, mungkin sesi kali ini teman-teman bisa nanyain nih, kalau saya mungkin, Mas, gimana mungkin cara jualan di marketplace, bisa tanya di komentar. Karena kenapa? Saya mungkin bisa memberikan ilmu gratis ini kepada teman-teman untuk bisa akses di video-video yang mungkin udah 3 kali 4 kali ini, dan teman-teman bisa mengaksesnya secara bebas dan gratis kayak gitu. Karena saya pengennya adalah ilmu yang mungkin saya bawa ini atau yang sudah saya pelajari ini, sudah saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Jadi kalau teman-teman, Mas, saya diajarin belajar online dong. Nah, ini kan banyak yang nanya via chat, via WA, via Messenger, via Facebook itu, Mas, gimana caranya jualan? Nah, ini udah disediakan videonya. Jadi teman-teman per hari mungkin nonton 3 video, 4 video, 5 video kayak gitu, dan itu pelajari tiap hari. Jadi kalau saya mungkin teman-teman bisa update atau mungkin belajar tiap hari, teman-teman bisa ngelakuin nanti ke depannya gitu. Nah, oke. Jadi teman-teman yang pengen nanya bisa langsung. Nah, kemarin tuh banyak yang nanya, Mas, kalau kemarin ada yang nanya dari Ratna, gimana caranya kalau kita bisa dapat supplier yang memang recommended, jadi dia responnya bagus, bisa responnya bagus, penjualan juga bagus, produknya juga bagus. Nah, pengalaman saya mencari supplier itu memang kadang aji mumpung atau mungkin bisa jadi itu jodoh-jodohan. Jadi kalau seandainya mungkin hari ini bisa dapat, itu mungkin teman-teman juga harus ekstra mungkin effort untuk mendapatkan itu. Tapi nanti akan saya jelaskan.
Jadi kalau saya mungkin teman-teman nyari supplier itu sangat mudah sekali, asalkan teman-teman ini kedepannya, oh saya mau fokus nih jualan online, kalau saya mungkin jadi dropshipper, kemudian nanti jadi kalau saya mungkin tahapnya teman-teman, pertama jadi dropshipper, nanti jadi reseller, kemudian jadi business owner. Setelah jadi business owner, nanti teman-teman brand owner, teman-teman jadi business owner, kemudian business owner nanti teman-teman cuma jadi investor atau mungkin komisaris. Jadi kalau tahapan-tahapan ini teman-teman tahu skill jualan, jadi ujung tombak sebuah bisnis itu bisnis online pun itu adalah di skill marketingnya, marketing, sales kan paling depan. Ketika ini sales berjalan, nanti mungkin yang lainnya akan jalan. Jadi kalau saya teman-teman mulainya dari dropshipper, itu teman-teman akan mengasah skill marketing. Jadi ketika teman-teman megang barang apapun bisa teman-teman jual dengan jumlah berapapun. Jadi kalau saya mungkin kata orang itu, kalau orang marketing itu udah jago, apapun bisa dijual kayak emas gitu. Jadi larisnya manis kayak jualan kacang. Nah, ini kan mungkin ini dari pertanyaan dari teman saya nih yang ada di Solo. Nah, jadi teman saya ini gimana sih Mas cara cari supplier yang bisa cashless? Pak, tambahin juga cara naikin omset penjualan. Oke, ini dari Ratna, pertanyaannya 1 Januari 2020. Nah, jadi kalau teman-teman saya saran nyari supplier adalah via marketplace. Karena kenapa? Di marketplace ini teman-teman, marketplace di Shopee, Bukalapak, Tokopedia ini teman-teman bisa nyari supplier di situ. Jadi suppliernya adalah teman-teman bisa nyari di mana kalau saya mungkin nggak perlu beli barangnya dulu. Jadi teman-teman cuma beli barang 1 atau 2 sebagai, oh ini kualitasnya seberapa sih, kalau saya mungkin dinilai 1 sampai 10. Oh kualitasnya 8, oh kualitasnya 7, oh kualitasnya 6. Jadi kalau saya mungkin ada pelanggan yang nanya, teman-teman tidak akan gelagapan atau mungkin tidak bisa menjawab pertanyaan dari pelanggan itu sendiri kayak gitu kan. Nah, gimana caranya nyari supplier cashless? Nah, teman-teman perlu diketahui dulu, cashless itu jadi orang yang beli itu atau mungkin jualan itu kita nggak perlu bayar ongkir. Jadi kita bayar barangnya aja, kemudian dikirim kasih resi JNT, kita nggak usah bayar ongkirnya. Nah, sepengetahuan saya teman-teman bisa pakai filter untuk nyari supplier itu. Kalau saya mungkin saya nyari celana chinos nih kayak gitu kan. Oh celana chinos itu teman-teman cari celana chinos. Nah teman-teman mau dari mana? Dari Jakarta, Surabaya, Solo atau mungkin Semarang. Nah itu teman-teman bisa milih. Jadi kalau saya teman-teman bisa milih itu, kalau saya biasanya nyari di Jakarta, oh di Jakarta nih penjualan paling banyak nih, di filter penjualan paling banyak kayak gitu kan. Nah kemudian penjualan harga paling rendah nih kayak gitu kan. Harga paling rendah ini dicari paling tinggi, oh terlaris atau mungkin termurah. Nah termurah itu nanti teman-teman akan tahu, oh penjualan sangat segini, ternyata ada potensi penjualan dari satu barang saja udah ada 4.000 kayak gitu. Kemudian teman-teman bisa beli itu satu, atau mungkin chat ke, pertama caranya nyari supplier, pertama chat ke akun penjual. Jadi penjual itu teman-teman chat, selamat siang Mas kayak gitu, saya mau jadi dropshipper. Nah kalau saat ini saya belinya via WA untuk bisa berjualan dan pakai resi otomatis dari JNT, apakah bisa? Nah kalau boleh minta nomor HP-nya gitu. Nah itu jadi teman-teman nanti akan dikasih atau mungkin minta nomor HP, dan ke depan teman-teman bisa dapat nomor HP itu. Dan kemudian penjualannya teman-teman bisa transfer langsung di HP. Jadi kalau saya mungkin pengen ngecek, oh sekali bayar via pembelian di Shopee, nah ngecek barangnya nih seberapa bagus. Kemudian oh cocok nih kayak gitu. Oh sebagai cowok itu, oh aku butuh nih, jadi kalau saya butuh itu bisa saya gunakan kayak gitu kan. Nah kemudian selanjutnya adalah teman-teman tuh upload di marketplace. Jadi kalau saya mungkin Facebook, Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Nah biasanya kalau saya mungkin paling banyak produk-produk cowok itu di Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu masih dominasi dari produk perempuan kayak gitu kan. Nah kalau teman-teman ini bisa fokus di situ, teman-teman bisa memperbanyak atau mungkin menjual lebih banyak. Jadi kalau saya pakai teknik 2 video terakhir, jadi kalau teman-teman pengen, oh teknik jualannya gimana, buka 3 video terakhir saya,
dan itu teman-teman bisa jualan di situ. Nah itu cari supplier. Nah kedua, teman-teman beli dulu tuh. Nah teman-teman beli barangnya, teman-teman akan dapat WA nomor supplier. Nah setelah itu teman-teman WA, oh mas ini saya mau jualan nih, kayak gitu kan, saya udah beli 1 biji atau mungkin 10 biji kayak gitu kan. Nah kemudian teman-teman menawarkan untuk bisa jualan, oh saya mau jualan nih mas di daerah sini, nanti apakah bisa JNT cashless. Nah setelah itu oh bisa, nanti transfer langsung. Nah teman-teman bisa melakukan transaksi itu secara langsung di WhatsApp-nya. Jadi nyari supplier itu sangat mudah kayak gitu kan. Nah pengalaman saya nih, pengalaman saya cari supplier itu di marketplace. Jadi kalau saya mungkin dari Shopee kayak gitu kan, dari Shopee saya itu nyari supplier, contohnya Calacinos kayak gitu kan, dapat beli satu, kemudian saya posting di Facebook Marketplace, dan itu ketika Facebook Marketplace mereka rata-rata belinya COD, udah COD kayak gitu kan. Nah itu kemudian itu barangnya saya kirimkan dari supplier tanpa mengirim atau transfer ongkos kirim. Jadi teman-teman nggak usah transfer ongkos kirim, dan teman bisa langsung kirim ke pelanggan itu sendiri kayak gitu teman-teman ya. Nah tadi ada pertanyaan nih, kalau saya mungkin gimana caranya kalau seandainya kita udah jualan di marketplace. Nah ada dari Ratna nih, tambahin cara naikin omset penjualan. Nah kalau seandainya tadi gimana sih sebenarnya kalau kita pengen naikin omset penjualan tuh kayak gini teman-teman. Cara naikinnya ya, pertama, traffic teman-teman setiap hari itu berapa? Jadi traffic teman-teman itu seberapa? Kalau saya mungkin biasanya 500, gimana caranya dapat 1000? Nah traffic ini indikasi di mana orang itu tertarik kepada teman-teman, produk teman-teman. Kemudian kalau seandainya mungkin produknya teman-teman menarik, trafficnya menarik, kemudian chatnya masuk lebih banyak. Nah ini teknik closingnya nih. Pertama dua kunci ini adalah produk, traffic, langsung teknik closing. Jadi teman-teman ketika naikin kemampuan teknik closing, nah kok gak closing mas? Nah ini bisa jadi adalah kemampuan teman-teman dalam membuat closing itu semakin susah. Jadi teman-teman kalau seandainya nggak bisa mengidentifikasikan atau mungkin teknik follow up, teknik closing, itu teman-teman nanti traffic sebanyak apapun tuh closingnya akan sedikit. Kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman gimana cara naikin trafficnya, gimana caranya dari 500 jadi 5000. Nah itu bisa pakai ngiklan kayak gitu kan. Atau mungkin teman-teman bisa juga kalau seandainya trafficnya 500 atau mungkin promosi kepada teman-teman yang lain. Nah langsung kedua, kalau teman-teman udah bisa traffic udah banyak, teman-teman bisa naikin teknik closing. Jadi closing, gimana caranya follow up ini kalau 100 orang yang chat, 100 orang itu closing, minimal 80 kayak gitu. Nah itu kemampuan kalau saya mungkin udah ngechat harus closing kayak gitu. Ada yang memang seperti itu. Jadi teman-teman ini kemampuan teknik closing dan marketingnya atau mungkin datangin traffic itu harus lebih diasah lebih banyak. Jadi teman-teman harus bisa mengasah dua kemampuan itu. Dan produknya tentu saja mungkin kalau produknya semakin bagus, ini semakin dikangenin oleh masyarakat. Nah itu berarti kalau saya mungkin teman-teman pengen naikin omset, pertama teman-teman naikin traffic, gimana chatnya ini naik? Teman-teman harus banyak promosi, banyak ngiklan, banyak edit konten, atau mungkin banyak silaturahim, lebih banyak ketemu orang, kalau mungkin orang prospek orang. Kalau mungkin kedua adalah teknik closingnya. Jadi kalau teman-teman nawarinnya itu kayak gimana, teknik closingnya itu gimana, itu jadi indikator tadi. Bentar. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau seandainya mungkin pengen nanya-nanya nih, silakan teman-teman nanya, dan mungkin nanti akan saya akan bahas secara khusus nanti gimana caranya naikin profit, naikin omset kayak gitu. Nah, gimana cara naikin trafficnya? Mungkin dari sisi dari marketplace itu sendiri ya. Jadi teman-teman bisa naikin traffic, marketing, bisa naikin teknik closingnya, itu nanti akan bahas sendiri. Ada 3 langkah teknik closing, langsung closing lebih banyak kayak gitu. Nah itu ada ilmu tersendiri, dan saya secara pribadi memang
belajar gimana caranya naikin traffic, cara naikin teknik closing, kemudian gimana caranya tekan cost, itu sampai saya bahas sampai detail. Per produk itu memang saya bisa sampai memang saya pelajarin. Jadi ada 5 nih sebenarnya cara naikin omset. Yang pertama adalah teman-teman belajar naikin traffic. Kemudian yang kedua teman-teman gimana naikin teknik closing. Jadi closing kalau biasanya konversi rate-nya itu 3%, gimana caranya bisa naik 5 sampai 10 atau mungkin 30%. Jadi kalau saya mungkin trafficnya sama nih 100, gimana caranya 30 orang ini langsung closing di hari itu juga. Nah, ketiga adalah teman-teman bisa belajar apa itu namanya cross selling. Jadi teman-teman bisa belajar ini teknik closing lagi ya, cross selling, upselling. Kalau saya ingin beli 1, gimana caranya beli 2, gimana kalau beli 2 tambahan mungkin beli kecil-kecilan, barang kecil-kecilan, tambah lagi upselling kayak gitu kan. Setelah itu teman-teman tekan cost. Jadi kalau saya mungkin cost yang paling tinggi membuat teman-teman ini semakin profitnya makin kecil, itu seperti apa? Nah, pengalaman saya adalah ongkir itu bisa jadi mengurangi keuntungan. Nah, ternyata dari situ ongkir dari pembelian produk itu bisa dikurangi. Gimana caranya? Adalah nyari bonus dari supplier. Nah, pengalaman saya ternyata menekan cost di situ bisa nambah pendapatan. Dulunya profit saya cuma 15% kayak gitu kan, atau mungkin 20% dari mungkin omset 30 sampai 40 kayak gitu kan. Cuma 20%, berarti cuma 8, kalau 40 cuma 8 juta kayak gitu. Gimana caranya profit yang mungkin 20 ini bisa jadi 25 sampai 30, dan teman-teman itu bisa menekan cost. Biasanya kalau cost itu ya internet, kalau saya teman-teman bis online ya, internet, ongkir, biaya iklan, langsung biaya produk itu sendiri. Jadi teman-teman gimana caranya kalau saya mungkin produknya harga 100, gimana caranya teman-teman bisa dapat harga 80 gitu. Kalau saya mungkin teman-teman bisa jual 150, teman-teman bisa untung 70.000 per produknya. Jadi itu bisa naikin profit secara otomatis. Kemudian teman-teman juga bisa menekan dari biaya operasional. Contoh mungkin sewa kios, kan saya juga pernah sewa kios di Solo kayak gitu bareng teman-teman. Itu bisa teman-teman tekan untuk bisa menaikkan profit dan omset teman-teman kayak gitu. Nah, ada indikator di mana teman-teman itu bisa mendapatkan supplier yang bagus atau enggak, itu bagaimana ciri-cirinya. Nah, indikator supplier yang bagus atau enggak itu pertama adalah teman-teman tahu bahwasanya itu dia fast respon. Karena kenapa? Supplier ini kalau tiap hari orderan 100 atau mungkin 20 kayak gitu kan, 20 sampai 100, ini teman-teman tuh harus lebih jeli. Per orderan tuh apa saja, warnanya apa saja kayak gitu kan, ini produk apa aja, jumlahnya berapa. Nah, ini pengalaman saya, ini ketika fast respon dari supplier ini nggak cepat, ini kalau saya mungkin 20 ketempuk atau tertumpuk di hari selanjutnya, ini nanti akan melelahkan dari admin itu sendiri. Jadi teman-teman kalau seandainya pengen naikin omset atau mungkin naikin penjualan, teman-teman harus tahu pertama suppliernya harus fast respon. Kemudian yang kedua adalah teman-teman tahu bahwasanya produknya ini banyak dan penjualannya juga banyak. Jadi teman-teman nggak perlu riset lagi untuk produknya kayak gitu kan. Nah, kalau saya mungkin gimana minimal bintang berapa, kalau saya mungkin saya saranin ada 4,5 ke atas. Karena kenapa? Ketika bintang ini bagus, produknya sudah terjamin bagus di pasaran. Karena kalau saya mungkin pembelinya ini 10.000, jadi kalau saya mungkin bintangnya 4,5, berarti yang nilai jelek adalah sekitar mungkin 1.000-an dari 10.000. Jadi teman-teman nggak perlu mengolah lagi, karena datanya sudah ada. Nah, selanjutnya kalau seandainya penjualannya udah bagus, produknya ini udah bagus, nah ini mau di dikontak untuk penjualan via WA atau enggak kayak gitu kan. Karena rata-rata kalau kita main marketplace ini penjualannya harus via WhatsApp. Jadi kalau WhatsAppnya ini bagus, penjualannya bagus, ini teman-teman bisa lebih banyak penjualannya dan tanpa terkendala dari supplier itu sendiri. Nah, ke depan pengalaman saya
banyak sekali ketika kita udah penjualannya bagus nih, penjualannya sebulan bisa buat 300 200 pieces dengan harga produk 250 atau mungkin 200 kayak itu, berarti kan sebulan kita bisa menghasilkan sekitar omset nih ya, omset sekitar 20 sampai 50. Jadi teman-teman kalau saya mungkin udah 20 sampai 50 juta, ini teman-teman harus tahu nih bahwasanya kecepatan supplier menentukan kalau kita stoknya seberapa cepat kayak gitu. Kalau hari ini kita butuh 5, besok butuh 10, besok butuh 100, apakah supplier bisa menyediakan atau enggak? Nah, ini yang jadi kemampuan supplier itu sendiri. Jadi teman-teman harus juga tahu bahwasanya supplier ini 1 2 3. Jadi kalau mungkin produk Cinas nih, teman-temannya harus nyari 3 supplier nih. Kalau produk pertama nggak bisa, kualitasnya sama dari 3 supplier, teman-teman bisa pindah ke supplier kedua, ketiga. Jadi supplier yang mungkin bisa teman-teman andalkan adalah memang fast response, friendly kayak gitu kan. Jadi kalau teman-teman menghubungi kapan saja, waktunya di mana saja, itu teman-teman bisa lebih enak dan lebih enjoy gitu. Nah, kayak gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Jadi kalau saya mungkin teman-teman pengen nanya, dipersilahkan nih, karena kenapa? Dan teman-teman bisa setiap hari, setiap sore bisa sharing atau mungkin tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman tanyakan di sini. Gitu. Wih, Mas Fahmi, terima kasih kepada teman-teman. Lumayan banyak nih teman-teman hari ini. Jadi kalau teman-teman merasa bahwasanya live ini bermanfaat, teman-teman bisa sharing, bagikan ke beranda teman-teman, dan itu bisa nanti kedepannya bisa membantu teman-teman yang lainnya kayak gitu. Gitu teman-teman. Nah, kalau saran saya, gimana caranya kalau saya mungkin ke depan ini teman-teman pengen jualan online kayak gitu. Mulai dulu nih dari Mas Vicky nih. Ternyata dulu tahun berapa ya ke Jogja sama Solo ya? Nah, kayaknya tahun 2018 akhir itu Mas Vicky mulai jualan online nih. Ternyata alhamdulillah modal 1 juta bisa jalan 1 tahun dari modal jualan online. Jadi kalau teman-teman ini pengen jualan online nggak jadi masalah sebenarnya modal yang teman-teman punya dari sekarang. Kalau saya mungkin punyanya 1 juta ya nggak jadi masalah. Kalau saya 1 juta ini teman-teman bisa ngelakuin dan bisa muter. Jadi kalau saya teman-teman bisa muter, ini lebih bagus. Nah, ke depan kalau teman-teman bisa menabung lebih banyak. Jadi kalau saya mungkin tiap bulan ini bisa nabung kayak gitu kan. Bisa nabung lebih banyak, lebih nambah. Modal dari 1 juta nih, ada tetangga saya kemarin. Modal 1 juta nih jadi 2 juta jadi 3 juta sekarang dari 20. Kemarin ada adik binaan saya itu ada yang dari mas dari 5 juta mas modal sekarang udah berapa, udah 20 sampai 30 kayak gitu kan. Nah, dari bisnis online aja kalau saya teman-teman mau serius, uang 20 sampai 50 itu masih sangat ringan untuk teman-teman dapatkan. Jadi kalau pengalaman saya itu teman-teman bisa ngambil selain operasional dan biaya hidup teman-teman tuh 2 sampai 3 bulan itu bisa tercukupi atau dapat teman-teman tabung di rekening teman-teman. Jadi kalau saya mungkin bisnis online bisa jadi pekerjaan utama nggak sih? Kalau saya sendiri adalah pekerjaan utamanya adalah bisnis online. Nah, kedepannya kalau saya pengen ekspansi gimana? Nah, ini teman-teman harus berpikir lebih keras gimana caranya ekspansi, gimana kalau sehari ini bisa omset mungkin 3 juta, profit 1 juta, 2 juta. Ini teman-teman harus berpikir lebih untuk bisa mendapatkan itu. Gitu ya. Nah, ini dari Mas Vicky, ternyata pengalamannya tidak sia-sia saya ajak ke Jogja untuk belajar ke Mas Santoso kayak gitu. Tetangga saya juga ada yang mungkin di daerah Jepara ini ada yang punya karyawan 4 seumuran saya. Itu memang bagus untuk
kita inkubasi anak-anak muda berbisnis sejak dini gitu kan. Nah ini Mas Satrio nih. Oh, saya cepetan. Oke. Nah teman-teman yang lain kalau seandainya pengen menanyakan sesuatu bisa ditanyakan kayak gitu. Nah memang kalau saya pengen teman-teman pengen jualan online, teman-teman harus pure dan full time dari awal riset. Kalau saya mungkin riset kompetitornya gimana, riset untuk supplier mungkin kompetitor dari yang lain gimana. Nah pengalaman saya kalau judulnya hari ini adalah keponakan supplierku adalah kompetitorku, jadi saya punya supplier tuh satu produk doang, 1 sampai 2 produk. Produknya satu jenis elektronik kayak gitu kan. Ternyata setelah saya cek itu saya punya kompetitor yang kalau saya hitung itu cuma 2 atau 3. Nah ternyata dari kompetitor yang paling laris adalah kompetitornya itu adalah keponakan dari supplier saya. Jadi saya punya supplier di mana ternyata dia punya ponakan yang juga jualan di marketplace dan dia jualannya sangat banyak. Jadi kalau saya nanya setiap minggu, Mas, Pak, gimana penjualan keponakan Bapak penjualan di marketplace? Oh, setiap hari biasanya buang atau mungkin jual 25 pieces, Mas, kayak gitu kan. Produknya apa aja, Pak, kayak gitu. Produknya barang banyak banget kayak gitu. Kalau saya mungkin ada 20 sampai 50 jenis produk, kategori jenis produk ya. Jadi kalau saya mungkin cuma 1 sampai 2, ternyata ponakan kompetitor saya itu jualan sampai 25. Nah ini kesempatan nih, satu produk saya tembak, 1 sampai 3 produk ini saya tembak. Oke, saya jualan 3 produk ini, saya naikkan penjualannya, saya iklankan, dan saya mungkin iklan per harinya itu 50.000. Jadi kalau teman-teman punya supplier yang kok harganya sama ya, nah gimana caranya teman-teman dapat harga yang jual harga sama tapi teman-teman dapat untung? Gimana caranya? Stok barang kalau teman-teman paham teknik atau skill dari produk, skill marketplace atau iklan itu sendiri. Jadi teman-teman kalau saya ingin naikin produk penjualan nggak jadi masalah supplier jadi kompetitor. Karena kenapa? Ke depan supplier itu akan membutuhkan teman-teman. Apalagi kalau penjual teman-teman itu lebih bagus dan lebih banyak daripada supplier itu sendiri. Kayak gitu ya. Nah, mungkin sesi kali ini teman-teman sudah cukup. Jadi kalau seandainya teman-teman pengen nanyakan apa aja bisa kontak saya di nomor WA 089 902 72237. Jadi teman-teman bisa WA saya, oh Mas aku pengen bahas ini nih, jadi teman-teman bisa melihat video saya setiap hari selama bulan Ramadan atau mungkin nanti pasca Ramadan. Teman-teman bisa melihat semua ilmu yang mungkin saya punya dan teman-teman bisa belajar lebih jauh. Dari situ teman-teman terima kasih setelah nonton hari ini dan semoga ilmunya bermanfaat. Dan mungkin gimana Mas, kok Masnya mau bagi ilmu secara gratis? Teman-teman bisa ngirimkan doa Al-Fatihah kepada saya, semoga kedepannya semakin bagus. Dari saya mungkin cukup sekian. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.